Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem ekskresi pada manusia. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan mengetahui tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian sistem ekskresi manusia. Yang kedua, mengidentifikasi organ sistem ekskresi manusia. Yang ketiga, menjelaskan struktur dan fungsi organ ekskresi. Yang keempat, menjelaskan proses pengeluaran zat sisa. Langsung kita mulai saja. Yang pertama dari pengertian sistem ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, bagaimana kalau zat sisa tersebut tidak dikeluarkan? Maka akan menjadi racun dalam tubuh. Sistem ekskresi pada manusia melibatkan beberapa organ ekskresi, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ginjal ekskresinya berupa urin, kulit ekskresinya berupa keringat, paru-paru ekskresinya berupa CO2 dan H2O, sedangkan hati ekskresinya berupa empedu dan urea. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal adalah alat ekskresi yang mengeluarkan urin. Perhatikan gambar di bawah ini. Ginjal berbentuk seperti biji kacang merah dan terletak di dalam rongga perut bagian belakang. Apabila sebuah ginjal dipotong melintang, maka akan tampak 3 lapisan. Bagian luar disebut korteks, di bawahnya terdapat medula, dan bagian dalam disebut pelvis ginjal. Di dalam korteks hingga medula terdapat nefron. Itu nefron berfungsi sebagai alat penyaringan darah. Perhatikan gambar nefron di bawah ini. Sebuah nefron terdiri atas sebuah komponen penyaring atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran tubulus. Setiap badan Malpighi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut dengan glomerulus yang berada dalam kapsul Bowman. Pada bagian inilah proses penyaringan darah dimulai. Untuk mudah memahami, perhatikan gambar di samping ilustrasi nefron yang disederhanakan. Proses pembentukan urin. Nah, kenapa ada gambar nefron? Karena proses pembentukan urin terjadi di dalam nefron, yaitu di badan Malpighi dan saluran-saluran atau tubulus. Perhatikan gambar nefron di bawah ini, yang mana badan Malpighi yaitu mengandung gulungan kapiler darah yang disebut dengan glomerulus, yaitu yang ditunjukkan oleh nomor 1. Nah, glomerulus ini berada di dalam kapsul Bowman yang ditunjukkan oleh nomor 2. Jadi, badan Malpighi terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Nah, pada bagian inilah proses penyaringan darah dimulai. Kemudian dilanjutkan oleh saluran-saluran panjang, yaitu nomor 3, yaitu tubulus proksimal. Kemudian nomor 4, terdapat lengkungan ke bawah, namanya lengkung Henle. Kemudian naik ke atas, yang ditunjukkan oleh nomor 5, yaitu tubulus distal. Dan nomor 6 adalah tubulus colectivus. Nah, itulah bagian-bagian dari nefron. Kemudian, bagaimana proses pembentukan urin? Pembentukan urin terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah filtrasi, kedua reabsorpsi, dan ketiga augmentasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Ketika darah masuk ke dalam glomerulus, darah disaring, kemudian cairan hasil penyaringan tersebut dinamakan filtrat yang tersusun atas urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion. Nah, kemudian filtrat tersebut disimpan sementara di dalam kapsul Bowman. Filtrat yang tertampung di dalam kapsul Bowman ini disebut dengan urin primer. Jadi, filtrasi itu terjadi di badan Malpighi dan menghasilkan urin primer.
Tahap yang kedua adalah tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke dalam tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal terjadi proses penyerapan kembali, yaitu proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh yang disebut dengan tahap reabsorpsi. Glukosa, asam amino, ion, kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh juga diangkut ke dalam sel dan kemudian ke dalam kapiler darah di dalam ginjal. Nah, cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi dinamakan urin sekunder. Yang berikutnya, yang ketiga adalah tahap augmentasi atau pembentukan zat yang tidak berguna. Setelah melalui lengkung Henle, urin sekunder sampai pada tubulus distal. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh inilah yang dinamakan urin sesungguhnya. Proses pengeluaran urin. Urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter, kemudian menuju kandung kemih yang merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Kandung kemih memiliki dinding yang elastis. Kandung kemih ini mampu meregang untuk menampung sekitar 0,5 liter urin. Proses pengeluaran urin dari dalam kandung kemih disebabkan oleh adanya tekanan di dalam kandung kemih. Nah, tekanan pada kandung kemih disebabkan oleh adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh. Nah, sinyal penuhnya kandung kemih memicu adanya kontraksi otot perut dan otot kandung kemih. Akibatnya kontraksi ini urin dapat keluar dari dalam tubuh melalui uretra. Jadi, proses pengeluaran urin dimulai dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Sistem ekskresi yang kedua adalah kulit. Kulit adalah organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Sebagai organ ekskresi, kulit berfungsi untuk mengeluarkan keringat. Keringat terdiri dari air dan garam mineral. Kenapa keringat dikeluarkan? Karena untuk menjaga suhu tubuh. Kulit selain sebagai sistem ekskresi, kulit juga berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan fisik karena gesekan, penyinaran, zat kimia berbahaya, kemudian untuk mengurangi kehilangan air dalam tubuh, untuk mengatur suhu tubuh, dan menerima rangsangan dari luar. Kan bagian dan struktur lapisan kulit berikut ini. Kulit memiliki 3 lapisan. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis merupakan bagian kulit paling luar yang tersusun atas sel-sel yang mengalami keratinisasi. Pada epidermis terdapat stratum corneum, yaitu lapisan sel kulit mati yang mudah mengelupas. Dan ada granulosum yang mengandung pigmen melanin. Nah, pigmen ini yang menentukan warna kulit. Kemudian ada germinativum yang selnya selalu aktif membelah. Nah, untuk menggantikan sel-sel kulit yang mengelupas. Yang kedua, lapisan yang kedua adalah dermis. Nah, pada lapisan dermis ini terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Kemudian lapisan yang ketiga ada lapisan hipodermis atau subkutan. Pada lapisan hipodermis terdapat jaringan adiposa atau jaringan lemak. Sistem ekskresi yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru termasuk ke dalam organ sistem pernapasan dan sistem ekskresi.
Pada sistem ekskresi, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Nah, ini CO2 dan H2O adalah hasil sisa respirasi. Ekskresi yang keempat adalah hati. Fungsi hati yang pertama adalah untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Nah, glikogen ini sebagai cadangan glukosa dalam tubuh. Yang kedua, merombak eritrosit menjadi pewarna empedu atau biliverdin dan pewarna urin dan feses bilirubin. Yang ketiga, untuk menetralisir racun. Yang keempat, untuk merombak kelebihan protein menjadi urea. Nah, inilah kenapa hati menjadi sistem ekskresi, karena hati menghasilkan urea yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Proses pemecahan sel darah merah. Sel darah merah hanya memiliki rentang waktu hidup antara 100 sampai 120 hari. Karena sel darah merah tidak memiliki inti sel dan membran selnya selalu bergesekan dengan pembuluh kapiler darah. Perhatikan bagan di bawah ini. Hemoglobin yang terkandung di dalam sel darah merah akan dipecah menjadi zat besi, globin, dan hemin. Zat besi selanjutnya dibawa menuju sumsum merah tulang untuk digunakan membentuk hemoglobin baru. Kemudian globin dipecah menjadi asam amino untuk digunakan dalam pembentukan protein lain. Sedangkan hemin diubah menjadi zat warna hijau yang disebut biliverdin. Biliverdin kemudian diubah menjadi bilirubin yang merupakan zat warna kuning oranye. Bilirubin selanjutnya dikeluarkan bersama getah empedu. Nah, getah empedu dikeluarkan ke usus 12 jari, kemudian menuju usus besar. Di dalam usus besar, bilirubin diubah menjadi urobilinogen dan urobilinogen diubah menjadi urobilin sebagai pewarna kuning pada urin dan strekobilin sebagai pigmen coklat pada feses. Itulah materi tentang organ ekskresi pada manusia. Kita lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya, yaitu tentang gangguan pada sistem ekskresi manusia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Yaka Yuka Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.